Hari ini kita akan meneruskan pelajaran kita mengenai Yohanes pasal 5. Sekarang Yohanes pasal 5 ayat 22 sampai ke 47. Kita akan membaca yang pertama ayat 22. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah Anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Luar biasa. Jadi artinya penghakiman akan manusia sudah diberikan kepada Yesus. Karena Yesuslah yang telah menjadi manusia, sehingga dialah yang menghakimi manusia. Dan supaya manusia menghormati Yesus, karena dia adalah hakim. Dialah yang memegang keputusan. Seperti apa yang dikatakan di ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi artinya sebagai hakim, dia menentukan, dia memberikan satu ketetapan bahwa apabila manusia mendengar perkataan Yesus dan percaya kepada Allah karena perkataan itu, maka manusia itu tidak turut dihukum, tetapi mendapatkan hidup yang kekal. Dan orang tersebut sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Itu satu ketetapan. Makanya Yesus dikatakan di sini adalah hakim yang dapat memvonis siapa yang masih ada di dalam maut dan siapa yang sudah keluar dari dalam maut dan mendapatkan hidup yang kekal. Dalam ayat 22 ini, Yesus mengatakan bahwa Dia
adalah hakim. Ketika kita percaya kepada perkataan Yesus, maka apa yang dikehendakinya untuk kita lakukan, kita harus lakukan itu. Kalau dia berkata, jangan berbuat kejahatan, ya janganlah kita berbuat kejahatan. Jadi itu yang dimaksudkan oleh Yesus di sini. Kita pernah mendengar bahwa Yesus akan mengusir orang-orang yang mengaku bahwa dia telah berbuat sesuatu demi nama Yesus, namun dia tetap melakukan kejahatan, maka Yesus mengusirnya. Kita bisa lihat itu dari Matius 7 ayat 17 sampai 23. Kita baca seluruhnya biar tidak salah mengerti. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi Yesus menyampaikan satu standar bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Artinya orang yang percaya itu harus berbuah yang baik. Ya, dari ayat 17 dikatakan tadi, dari buah, ya, dari ayat 17 tadi katakan, demikianlah pohon yang baik. Artinya orang yang baik itu akan menghasilkan buah yang baik. Pekerjaan-pekerjaan yang baik. Kelakuan yang baik. Melakukan hal-hal yang baik. Jadi kalau seseorang mengaku dia adalah pengikut Yesus, namun dia melakukan kejahatan, maka itu sama dengan hanya pengakuan saja bahwa dia adalah berasal dari pohon yang baik tetapi menghasilkan buah yang tidak baik. Itu yang dimaksudkan Yesus. Jadi Yesus mengatakan dari buahnya lah kita akan mengenal orang tersebut adalah orang yang menjadi pengikut Yesus yang sungguh-sungguh atau tidak. Walaupun dia banyak melakukan hal yang besar, contohnya dia melakukan mujizat, menyembuhkan orang, dan itu memang sudah biasa bagi orang yang mengikut Yesus. Memang dia bisa melakukan itu karena nama Yesus itu memang sangat berkuasa. Mereka mengatakan di sini, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Mengadakan mujizat. Banyak hal-hal yang ilahi, yang luar biasa, yang menurut manusia itu tidak bisa, tetapi mereka memiliki
hal-hal yang ajaib. Mereka bisa melakukan hal-hal yang ajaib. Namun, kalau mereka juga melakukan kejahatan, Yesus mengatakan, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Coba lihat ini, saudara. Bagi pengikut Yesus saja, Yesus bisa mengatakan ini. Apalagi kalau tidak mengikut Yesus. Standar bagi orang-orang pengikut Yesus diberikannya begini. Apalagi yang tidak mengikut Yesus. Jadi Yesus tegas dalam menyampaikan ketentuan-ketentuan kerajaan Allah. Artinya semakin mendekat kepada Tuhan pun, kita harus semakin suci, semakin kudus. Perbuatan-perbuatan kita itu semakin terlihat karena Yesus itu adalah terang. Yesus itu adalah Allah sendiri. Dia adalah roh yang bisa melihat tembus sampai ke dalam-dalam diri kita ini. Tidak bisa kita sembunyikan. Tidak bisa kita sembunyikan dengan berlagak sebagai seorang yang sudah senior dalam pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Mungkin kita sudah menjadi hamba-hamba Tuhan yang besar. Namun Yesus tidak melihat itu. Yesus melihat apakah kita melakukan kebenaran atau kita melakukan kejahatan. Untuk menentukan kemana kita, ke sorga kah atau ke neraka. Makanya di Yohanes 5 ayat 30, Yesus mengatakan bahwa dia adalah hakim yang adil. Kita akan baca ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku menghakimi ya, sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi Yesus ini mengadili sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Adil. Artinya kalau walaupun kita sudah percaya kepada Yesus, namun kalau kita tidak melakukan kehendak Bapanya di sorga, yaitu melakukan hal-hal yang baik, bahkan kita melakukan kejahatan, maka apa yang dikatakan di Matius 7 ayat 23 itu akan terjadi bagi kita. Seperti katakan, enyalah daripada aku, kamu semua pembuat kejahatan. Ya? Kita lihat ya, Matius 7 ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Dan melalui ayat ini, Yesus juga menegaskan bahwa Dia adalah Allah sendiri. Dia adalah Tuhan sendiri. Kita lihat di ayat 21 ya, Matius 7 ayat 21 ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku. Artinya bukan setiap orang yang berseru kepada Yesus. Tuhan, Tuhan, Yesus, Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa
Bapakku yang di sorga. Bahkan pada akhir zaman, banyak orang akan berseru kepadaku, yaitu kepada Yesus. Banyak orang ya akan berseru kepada Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu? Yesus akan berkata pada saat itu, dia akan berterus terang, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi ini standar yang diberikan oleh Tuhan Yesus bagi semua orang. Bagi kita, murid-murid Yesus yang mengikut Yesus. Apalagi yang belum mengikut Yesus. Yang mengikut Yesus saja sudah begini. Padahal tadi sudah dijanjikannya. Yohanes 5 ayat 24 dikatakan tadi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ya, barang siapa yang mendengar, apalagi yang tidak mendengar dan juga tidak percaya. Jadi barang siapa yang mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Ini janjinya. Dan tidak turut dihukum. Dan tidak dihukum. Ini janji ya. Yang percaya, mendengar perkataan Yesus, percaya kepada Bapa di sorga, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Artinya pindah ketika kita percaya, kita mendengarkan perkataan Yesus. Artinya apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui firman-Nya, ya, dan firman-Nya itu telah ditulis oleh para murid Yesus. Jadi seperti ini ditulis oleh murid Yesus. Murid Yesus ini yang sudah menjadi Rasul Yohanes, ya, Yohanes namanya, murid Yesus, dia menjadi rasul. Setelah mereka dibaptis oleh Roh Kudus, mereka menjadi rasul. Mereka pergi kemana-mana untuk menyampaikan kesaksian mereka tentang Yesus. Inilah kesaksian Yohanes tentang Yesus. Ya, kita harus percaya ini. Ya, kita harus mendengar perkataan ini. Dan apa yang diperintahkan kepada kita harus kita lakukan. Apabila kita hanya menjadi pendengar saja dan tidak melakukan apa yang disampaikan, yang disaksikan oleh murid-murid Yesus ini, seperti yang ditulis oleh Yohanes ini, maka kita tidak mendapatkan apa yang dia sebut tadi, mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Bahkan dihukum kalau kita tidak melakukannya. Walaupun kita sudah mendengarnya, namun kita tidak melakukan, kita akan dihukum. Jadi itu yang paling penting, mendengar, percaya, dan melakukan. Melakukan apa yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Amin. Jadi Yesus itu adalah hakim yang adil. Jadi bukan maksudnya ketika kita sudah jadi Kristen, udah pastilah kita masuk surga. Enggak, bukan begitu. Menjadi Kristen itu hanya daftar. Mendaftar menjadi orang beragama Kristen. Belum tentu juga kita mendaftar menjadi orang yang beragama Kristen itu kita sudah jadi murid Yesus.
Karena bisa jadi kita jadi beragama Kristen karena orang tua kita, atau karena ada keinginan lain supaya kita jadi Kristen. Sama seperti pada abad ketiga itu, semua orang mau jadi Kristen karena kaisarnya orang Kristen. Jadi Yesus tidak menginginkan kita hanya jadi Kristen. Yesus tidak menginginkan kita hanya menjadi pengikutnya, tapi Yesus menginginkan kita menjadi muridnya. Murid itu taat kepada gurunya dan melakukan apa yang diajarkan oleh gurunya. Makanya kekristenan sampai saat ini jadinya seperti ini, tidak memiliki pengaruh yang besar terhadap dunia karena hanya mendaftar sebagai orang Kristen, tidak pernah mendaftar sebagai murid Yesus. Menjadi murid Yesus itu berbeda dengan hanya mendaftar sebagai orang Kristen. Menjadi murid itu, dia harus belajar dengan sungguh-sungguh supaya dia tamat. Makanya Yesus ketika ia berada di kayu salib, saat terakhirnya dia berkata, sudah selesai. Artinya dia sudah selesai mengajar para muridnya. Selesai mengajar para muridnya dan mengarahkan hidup mereka untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi tidak hanya menjadi Kristen saja. Menjadi Kristen itu gampang. Kalau disuruh dibaptis, ditenggelamkan, iya gampang sekali itu. Tenggelamkanlah. Jadi dimulai abad ketiga itu sudah begitu itu. Pokoknya siapa yang mau masuk, entah dibaptisnya secara benar atau tidak pun, yang penting daftar sebagai Kristen. Padahal sebenarnya menjadi Kristen itu ada syarat-syaratnya. Menjadi murid Yesus itu sebenarnya ada syarat-syaratnya. Yesus berkata, barang siapa mau mengikut aku, dia harus memikul salibnya. Barang siapa yang menoleh ke belakang, tidak layak bagiku, tidak layak bagiku, tidak layak menjadi muridku. Orang-orang yang tidak sungguh-sungguh. Sebenarnya begitu. Bisa saya katakan, kalau semua orang Kristen menjadi pengikut Yesus yang benar, menjadi murid Yesus yang benar, maka dunia ini sudah menjadi dunia yang sangat baik. Karena ajaran-ajaran Tuhan Yesus itu sangat luar biasa. Tetapi itu tidak terjadi karena menjadi Kristen itu sangat gampang. Hanya jadi jemaat, duduk di dalam gereja 1 jam, 2 jam, khotbahnya paling lama 45 menit. 45 menit sudah cukup. Bahkan banyak jemaat bilang itu terlalu lama, membosankan. Gimana bisa jadi murid Yesus seperti itu? Murid Yesus itu, mereka itu mengikut Yesus 24 jam satu hari. Sampai tidur pun sama. Ada 12 muridnya itu. 3,5 tahun. 24 jam. Mereka bersama-sama Yesus. Setiap hari mereka bersama. Coba bayangkan kalau sekarang ini hanya 1 jam mendengar firman Tuhan. Dalam seminggu itu, kalau saya hitung-hitung itu, perlu 100 tahun
Baru sama seperti murid Yesus itu. Baru sama seperti ke-12 murid Yesus itu. 100 tahun karena 1 jam 1 minggu. Karena hanya 1 jam 1 minggu. Jadi perlu 100 tahun untuk bisa sama seperti murid-murid Yesus yang 12 itu. Dan lihatlah, ada 12 murid Yesus, tapi 1 orang yang tidak lulus. Itu saja sudah ikut juga dia 3,5 tahun. Dia sudah ikut melayani, dia sudah ikut membaptis orang lain juga. Jadi murid-murid Yesus itu membaptis. Udah membaptis itu. Tapi dia tidak lulus. 1 orang. Yudas Iskariot tidak lulus. Tidak bisa ditahbiskan dia. Tidak bisa dibaptis dia. Tidak ikut dia dibaptis. Di Kisah Para Rasul 2 itu dia tidak ikut di situ. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4 itu murid-murid Yesus yang lain itu dibaptis oleh Roh Kudus. Itulah pengesahan mereka menjadi anak-anak Allah. Dan menurut Yohanes, Rasul Yohanes, apabila sudah menjadi anak-anak Allah, tidak dapat berbuat dosa lagi. Makanya yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ya sudah pasti. Kenapa? Karena dia tidak dapat berbuat dosa lagi. Inilah pengajaran Yesus, saudara. Oke, kita akan teruskan. Tadi kita sudah sampai kepada ayat ke-30 bahwa Yesus adalah hakim yang adil. Yesus menyampaikan di ayat selanjutnya ini pasal 31, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes dan ia bersaksi tentang kebenaran. Jadi ini yang dimaksudkannya ini adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis pernah bersaksi bahwa Yesus adalah anak Allah. Oke. Ayat ke-34, tetapi aku tidak memerlukan kesaksian manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Jadi keinginan Yesus sebenarnya, ya percayalah dengan apa yang disampaikan Yohanes Pembaptis, supaya kamu diselamatkan. Jadi Yohanes itu sudah berteriak-teriak, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis. Jadi itulah kesaksian dari manusia menurut Tuhan Yesus ini, kesaksian yang dilakukan oleh Yohanes. Yohanes itu disampaikan oleh Tuhan Yesus di sini ayat 35, ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, ya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Jadi Yohanes ini memang hanya sebentar, karena tidak lama setelah dia memberikan kesaksian tentang Yesus dan dia sudah membaptis juga banyak orang, dia dibunuh. Yohanes Pembaptis itu dipotong lehernya oleh Raja Herodes. Kita teruskan
Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih daripada kesaksian Yohanes. Jadi yang lebih dari kesaksian Yohanes Pembaptis itu yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku. Jadi semua pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang seperti ini tadi, seperti yang seperti menyembuhkan orang, yang tadi seperti menyembuhkan orang yang sakit 38 tahun itu. Itulah dia. Itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Artinya hal yang demikian, menyembuhkan orang dengan 3 kata itu hanya bisa dilakukan oleh Bapa di sorga. Dan kita bisa melihat bahwa itu berasal dari bahwa Yesus itu adalah diutus oleh Bapa untuk melakukan hal itu. Jadi kesaksian inilah yang memberi kesaksian bahwa Yesus adalah berasal dari Bapa di sorga. Ayat 37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Ya, dia mengatakan ini kepada orang-orang Yahudi. Ya, firman Tuhan itu tidak menetap di dalam mereka karena ya, tidak percaya kepada Yesus. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Jadi orang-orang Farisi ini rajin mereka menyelidiki kitab suci. Namun mereka tidak mengerti. Makanya mereka tidak datang kepada Yesus. Seandainya mereka itu membaca kitab suci itu dengan pengertian yang benar, maka mereka akan pergi kepada Yesus. Itu yang disampaikan Tuhan Yesus. Namun kamu tidak datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Jadi untuk memperoleh hidup itu datanglah kepada Yesus. Memperoleh hidup yang kekal itu datang kepada Yesus. Percaya akan perkataannya. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Jadi Yesus memberikan satu ketegasan bahwa orang-orang Yahudi itu tidak memiliki kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerimanya. Bagaimanakah kamu percaya? Kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Jadi Yesus ini sebenarnya mengarahkan orang Yahudi itu untuk mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Melalui ayat ini kita melihat bahwa Musa sudah ada di sorga. Jadi yang mendakwa orang-orang Yahudi ini yang tidak percaya ini adalah Musa. Yesus sudah menyampaikan ini bahwa karena mereka ini semua orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang menyelidiki kitab-kitab suci mulai dari hukum Taurat. Namun mereka tidak mengerti dengan benar sehingga mereka tidak datang kepada Yesus. Maka Yesus mengatakan, bukan aku nanti yang
yang akan mendakwamu, tapi Musa sendiri yang mendakwamu. Jadi ada hal yang kita dapat di sini bahwa Musa itu sudah ada di sorga. Jadi orang-orang Yahudi yang mati, Musa yang mendakwa mereka. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu percaya juga kepadaku. Jadi artinya satu standar apabila orang ini percaya, orang-orang Yahudi ini sebenarnya percaya kepada Musa, pasti mereka percaya kepada Yesus. Karena di dalam kitab-kitab Musa itu, Musa telah menuliskan, sebab ia telah menulis tentang aku. Musa telah menulis tentang Yesus. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Artinya, apapun kusampaikan kepadamu, kamu tidak bisa menerimanya. Kenapa? Ya karena kamu tidak mengerti apa yang ditulis oleh Musa. Kamu tidak percaya dengan sungguh-sungguh. Jadi kepercayaanmu itu tidak benar. Tapi seandainya kamu benar-benar mengerti apa yang ditulis oleh Musa itu, karena Musa menulis tentang Yesus, maka orang-orang Yahudi itu seharusnya percaya apa yang akan dikatakan Yesus. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.